Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Paredanun dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Kali ini di dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini singkat saja saya mau kasih tips untuk menangani problem manajemen file sharing. Ini ada kelanjutannya dari pertemuan sebelumnya ya, yang tentang manajemen file sharing. Oke, jadi gini, kalau di pertemuan sebelumnya kita kan membuat sebuah share folder yang bisa diakses oleh beberapa orang. Di sini share. Nah, ini bagian general legal sales. Untuk memilihnya kita lewat computer management yang seperti saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Kita klik sharing folder, kemudian di share ini ada folder apa saja yang di share, lokasinya apa, terus diakses oleh beberapa orang, lain. Connection kita bisa lihat di sini. Oke, terus kita bisa lihat vision di sini. Session artinya file apa saja yang sedang terbuka. Kalau kita klik ini dia. Nah, ini salah satu problem yang kita hadapi di server waktu kita buka session file sharing. Loadingnya kok lama banget tuh. Nah, ini bisa lihat nih Bambang Irwan. Terus siapa ini untuk mengenai masalah ini? Caranya gini, komputer manajemen ini kita masuk ke task management, task manage Microsoft Management. Oke, kemudian kita masuk ke control panel, kemudian network and sharing control. Kita cek ini adapter settingnya di sini internet. Kita klik kanan, terus properties. Kita harus disable di bagian Windows. Di sini double klik kanan aja properties, kemudian masuk ke internet protokol version 4, double klik, kemudian klik advanced, kemudian klik ini, kita klik yang paling bawah di klik OK dan close, kemudian OK lagi, OK tutup. OK, kemudian kita harus ke server yang mengatur DNS, yakni server sebelah nih yang JKT di DKT1 yang aktif, direktori yang berfungsi sebagai diagonal server juga. Kita harus configure reverse lookup zona, yang ini saya lupa konfigur dari awal, harusnya dikonfigur. Oke, caranya kita masuk ke DNS, menu DNS ini, kemudian reversi lookup zone-nya di Oke, klik kanan di reversi up zone, klik new zone, next, kemudian kita pilih primer horizon, kemudian klik next. Ini pilih aja yang ini, gak apa-apa, next, pilih IP version 4, next, network ID. Oke, kita masukkan 192.168.56. ini sesuai dengan segmen IP yang digunakan di network di VirtualBox ini. Oke, klik next, make update. Oke, klik next. Oke, ini sudah di configure, kita tutup saja. Kita kembali ke server sebelah yang tempat file sharing. Oke, sekarang kita buka lagi komputer manajemen, harusnya nggak ada masalah, atau paling enak kita update porsi dulu ya, cmd db update force. Kita tunggu update polisinya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke komputer manajemen. Mudah-mudahan problemnya. Kita masuk ke search folder share. Oke, bisa diakses. Oke, dia lagi loading. Nah, udah bisa loading sekarang meskipun terdapat kedap-kedip karena dia selalu mengakses. Oke, kita lihat di bagian session ini, kita lihat ada Rini Amanda dan Bambang Irwan. Kenapa kedap-kedip? Ya karena dia selalu merefresh komputernya, kelihatan si Bambang Irwan login dari IP berapa, ini Amanda login dari IP berapa. Terus si Bambang ini lagi open file, lihat file yang sedang dibuka, ini ada apa, seberapa lama dia terkoneksi, terus berapa lama dia idle, begitu juga sering. Ini jadi siapapun yang lagi buka filenya bisa kelihatan di sini. Cuma kalau masalahnya kalau kita bekerja di lingkungan korporat di mana ada pengakses file yang dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan orang, di tampilannya
waduh bisa banyak banget gitu. Oke, kemudian bisa kita klik open files, open file, kita bisa lihat file apa saja yang sedang di open, sedang diakses. Oke, ini contoh sedang diakses oleh siapa, ini folder Sales, ini sedang diakses oleh siapa, terus yang akses pakai iOS apakah terus open modelnya read atau bukan, atau write. Oke, contoh kita ke siapa nih, si Bambang kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke server, masuk ke general. Oke, general, dia lagi buka test file, ada perubahan nggak di sini, kita refresh, lihat nih, kita lihat si Bambang ini lagi buka test file yang lokasinya di folder general tuh, kelihatan di sini. Kita bisa lihat tuh dia lagi buka apaan aja tuh, kelihatan di sini. Kemudian di bagian session kita bisa lihat si Bambang ini lagi ngapain. Nah, si Bambang lagi membuka 3 file, kelihatan dia sudah 26 menit terkoneksi ke server. Ya, jadi ini fitur yang cukup berguna. Ini kalau dilihat sini di menu session dan open file, jadi kita bisa monitor ini para user lagi buka apaan aja. Bahkan kita bisa klik kanan salah satu user di sini, kita close session, kita si Bambang ini ya udah, si Bambang kalau putus koneksi dia dari servernya sebenarnya ya. Misalnya gini, kita si Bambang akses jika TSPR1, oke, general gitu. Kita lihat lagi si Bambang. Nah, ini Bambang kita bisa disconnect, kita kick atau kita tendang. Stasiunnya bisa aja close-nya lotion yes ya, udah session nutup si Bambang ini. Itu cuman kalau dia mau akses lagi ya bisa aja, sebenarnya ada masalah meng-closure atau berguna seandainya ada satu folder yang hanya dibatasi 5 orang aja untuk mengakses, tapi ternyata yang mengakses ada lebih, ada banyak nih, udah penuh sehingga ada orang mau masuk lagi nggak bisa ya. Kita close aja, sage gitu untuk salah satu orang gitu caranya. Oke, di open file kita bisa lihat ini orang yang lagi mengaksesnya lagi buka file apa aja, ini lagi nggak ada. Tapi kalau mau kita coba si Bambang dia buka salah satu file aja di sini, misalnya di general test file. Oke, kita refresh di sini, kelihatannya si Bambang lagi ngapain, ini buka file apa begitu, kelihatan di sini ya. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas mengenai troubleshooting problem manajemen di Windows Server. Oke, kalau begitu sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.